Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada Ashabul Furud, yaitu orang-orang yang telah diberikan bagiannya, ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai pada fard sudus, yaitu 1/6. Yang mana fard sudus itu adalah fard bagi 7 orang. Betul ya? Dan sudah kita bahas 3 diantaranya. Yang pertama ibu, nenek, kemudian saudara seibu atau saudari seibu. Yang keempat adalah bint ibn. Bint ibn ini juga 1/6. Loh, kok bisa? Jika bersama bint sulb. Jadi bint sulb itu sebagiannya adalah 1/2. Nah, bint ibn yang mewarisi bersamanya itu mendapatkan 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena 1/6 plus 1/2 adalah 2/3. Harusnya loh, coba. Cuma karena derajat yang berbeda, yang satunya bint, anak perempuan, yang satunya cucu perempuan, maka pembagiannya berbeda bagiannya. Bint karena sendirian tadi setengah, tapi kan masih ada sisa dari 2/3. Maka sisa dari 2/3 seandainya bintnya 2, tadi diambil oleh bintai ibn. Benar nggak hasilnya? Alhamdulillah. Jadi sudah tahu ya sekarang kenapa kalau masalahnya itu adalah deket aja ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau anak perempuan dan cucu perempuan, kemudian ada ibu, nggak apa-apa ada ibu, atau ada ibu nggak apa-apa ya. Maka anak perempuan mendapatkan setengah, kemudian cucu perempuan dapat 1/6 ya. Ibu berapa? Seperenam. Kan ada anak. Ada farul waris, maka ibu menjadi 1/6. Jadi di situ 1/6 ibu, setengah anak perempuan, 1/6 cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kalau ini digabungkan totalnya seperti 2 orang bint. Ya. 2 orang bint berapa bagiannya? 2/3. Nah, bint ibnin ma'a bint sulbin. Berdasarkan hadis dari Abi Qais, qala sami'tu Huzail ibn Syahr Habil, qala dia mengatakan, su'ila Abu Musa an ibnat wa ibnat ibnin wa ukht. Ini masalahnya apa? Bint ibn dan ukht. Nah, ukht kan ke samping.
ada far'u waris ke bawah. Dapat nggak kira-kira ukhtnya? Harusnya kalau ada far'u waris ke bawah, samping nggak dapat. Apalagi ukht ya. Faqala li ibn nisf. Maka Abu Musa al-Asy'ari ditanya, jawabannya ibnatu nisf, bint itu seperdua. Kemudian wal ukht nisf, ukhtnya setengah. Berarti ukht di sini tidak termahjub dengan far'u waris. Mungkin termahjubnya kalau laki-laki kali ya. Nanti kita lihat ya. Ada nggak setengah tadi? Coba lihat di samping setengah tadi. Ukht syaqiqah. Ada. Syaratnya apa tadi? Nggak disebutkan ya? Nggak disebutkan. Ya, nggak disebutkan. Nah, kalaupun tidak disebutkan, antum bisa cari yang lain ya. Jadi kalaupun di sini tidak disebutkan syarat-syaratnya, antum bisa mencari dari sumber yang lain. Nah, maka tadi syaqiqah dikasih berapa? Nisf. Bint tadi nisf. Oh sebentar, tunggu dulu. Wa ata Ibnu Mas'ud. Fa sayutabi'uni. Fasa'ala Ibnu Mas'ud. Wa akhbara wa ukhbira mungkin ya biqauli Abi Musa. Disampaikan tentang keputusan yang diambil oleh Abu Musa. Faqala, maka dia mengatakan, laqad dhalalta idzan. Begitu kamu sudah tersesat. Karena yang dikasih nis tadi adalah ibnatun dan ukhtun nis. Padahal sepengetahuan saya ke samping itu kalau tidak ada far' atau asal baru boleh ke samping. Coba kita lihat. Laqad dhalalta idzan. Kamu tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku juga tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Aqdi fiha bima qadha Nabi SAW. Aku memutuskan itu seperti yang Nabi SAW putuskan. Wali ibnatan nis, wali ibnata ibn sudus, takmilatut thuluthain. Nah, ibnatun dapat berapa? Nis. Ibnata ibnin dapat berapa? Sudus. 1/6. Takmilatu thuluthain. Penyempurnaan dari 2/3. Wa ma baqiya fal ukht. Oh ternyata di sini ukht dapat sisanya. Kalau kita mau buatkan masalahnya, mik yang satu lagi. Maka di sini ada ini bagaimana teks itu? Cek. Maka di sini anak perempuan kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Kemudian saudari perempuan. Anak perempuan dapat berapa tadi? Setengah. Cucu perempuan 1/6. Penyempurnaan 2/3. Terus di sini sisanya. Berarti 1/3 ya. Ya kan? 2/3 sisanya. Itu enggak? Sisanya 1/3. Ya. Nah, itu yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud. Seperti yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataina Aba Musa fa akhbarnahu biqauli Ibnu Mas'ud. Faqala la tas'aluni ma dama hadzal hibr fiikum. Jadi di kalangan para ulama itu biasa tanya sana tanya sini itu biasa. Dapat
ini nggak puas tanya yang lain, itu wajar. Karena memang Allah itu beri ilmu tidak kepada semua orang. Ada yang terlewat dari seseorang, ya tanyakan sama yang lain mungkin. Qadarullah, memang Ibnu Mas'ud dalam hal ini menjadi patokan. Maka Abu Sa'id mengatakan, selama ada Abu Musa mengatakan, selama masih ada tinta, maksudnya Ibnu Mas'ud, jangan tanya saya. Karena dia lebih tahu tentang perkara waris ini. Nah, baik. Ini menunjukkan bahwa binta ibnin bersama bint sulb itu mendapatkan 1/6. Yang kelima, ukht minal ab. Juga bagiannya 1/6. Ma'al ukht syaqiqah. Bersama ukhtu syaqiqah. Jadi seandainya ada ukht li'ab dan ukht syaqiqah atau 2 ukhtu syaqiqah, maka bagian masing-masing adalah setengah atau 2/3 seperti bint persis. Ya, contoh umpamanya ada masalah salahnya Pak Ibu. Ibu, kemudian saudari kandung, saudari kandung juga. Ibu, saudari kandung, saudari sebapak. Seibu maksudnya. Saudari sebapak ya. Nah, saudari seibu hukumnya lain. Ibu dapat berapa? 6. Karena ada jamak minal ikhwah. Lihat, ibu tadi ada nggak keterangan di situ? Ibu dapat 1/6 kalau apa? Hah? Al-um ma'al waladi. Ya, tapi ikhwah di sini jamak minal ikhwah. Kalau satu saja tetap 1/3. Kalau 2 atau lebih baru berubah jadi berapa? 1/6. Ini 2, maka ibu dapat 1/6. Di sini juga 1/6. Saudari kandung 2/3. Kalau ini saudari kandung dan sebapak, ini baru kita bahas nih. Ukht minal ab ma ukht syaqiqah. Kan di sini saudara kandung dapat 1/2, ini 1/6, takbilata thulutha thuluthain. Kenapa ini 2/3? Karena sama derajatnya. Di sini saudari sebapak 1/6 karena kedudukannya mirip dengan ini tadi. Cucu perempuan dengan anak perempuan. Kemudian kita lanjutkan yang keberapa ini? Kelima. Sudah. Al-ab, bapak. Bapak itu juga bagiannya itu kalau tidak 1/3, 1/6 atau asobah. Bapak itu bagiannya kalau nggak 1/3, 1/6, kemudian apa? Asobah. Ya, coba buktikan. 1/3 dari mana? 1/3. Nggak ada bapak. Yang zakar dong, coba zakar. Nggak ada juga. Oh, minar rijal tadi ya.
sudus ya. Di ayat pun disebutkan sudus. Ya, sekarang kalau yang ibu sepertiga tadi dalilnya abawahu fali ummihi sulus. Ya karena kebanyakan bapak itu akhirnya jadi asobah. Gitu. Ya sudah, berarti yang bapak itu kita katakan 1/6 atau asib. Gitu saja. Ya. 1/6 atau asib. Maka di sini ab ma'al walad, bapak bersama anak. Maka bagiannya 1/6. Ya. Kemudian jad inda adam ab, kakek tapi nggak ada bapak. Itu juga 1/6. Wa ajma'u anna al-hukm al-jad hukmul ab. Hukumnya bapak itu juga kakek sama dengan hukum bapak. Menggunakan dalil apa? Ijma'. Ya. Kita masuk kepada asabah. Jadi kalau tadi kita bahas tentang ashabul furud, maka yang kedua adalah asib atau yang sering disebut dengan nama asabah. Nah, asabah itu nanti akan terbagi menjadi 3 sebenarnya, tapi nanti ada sini. Tangqasimul asabah ila qismain. Oh, lain lagi nanti. Nah, di bawah ammal asabah nasabiyah fahiya thalath asnaf, nanti akan disebutkan. Apa yang dimaksud dengan asabah? Jam' asib. Asabah jamak dari asib. Katalib wa talibah. Wahum banu ar-rajul wa qarabatuhu li abihi. Yang namanya asib itu adalah anak seseorang atau kerabatnya dari bapaknya. Jadi jalurnya itu laki-laki. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, alhikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ya. Berikanlah bagian dari waris itu kepada ahlinya. Kalau sisa, maka untuk laki-laki yang lebih utama. Nah, yang dimaksud di sini adalah keluarga ayah, ya, atau anak ke bawah laki-laki. Mereka itu adalah asib. Dan asib ini bertingkat-tingkat. Kadang ada anak laki-laki, ada bapak. Ada anak laki-laki, ada bapak. Maka bapaknya 1/6, sedangkan anak laki-laki dapat menjadi asabah. Loh, kenapa kok bapaknya asib, anaknya asib? Kenapa kok tidak menjadi asabah aja bareng-bareng? Enggak, karena asabah itu bertingkat dan yang dapat asabah itu yang lebih utama. Fali aula kata Nabi. Maka yang lebih utama. Fali aula rajulin dzakar, laki-laki dari di antara mereka. Maka urutannya itu nanti akan ada nggak ya? Saya nggak tahu ya. Kalau di sini tidak ada, urutannya itu dari bunuwah, anak dulu. Kemudian ubuwah, kemudian umumah, dan seterusnya. Dimulai dari apa? Bunuwah. Bunuwah itu anak cucu ke bawah. Kemudian naik ubuwah. Kemudian baru umumah. Jadi kalau sekarang ada ketiga-tiganya, maka yang dapat jelas bunuwahnya. Kalau tidak ada bunuwah, maka ubuwahnya, bapaknya yang dapat. Ya. Contoh umpamanya pada kasus yang ini, coba mau kita kasih bapak gitu ya. Kita mau kasih bapak. Maka kira-kira bapak ini jadi asabah apa tidak? Pertanyaannya 1/6 atau asabah? Apa jawabannya? Ada nggak laki-laki yang lain? Nggak ada, ya sudah dia ular rajulin dzakar.
Tapi kalau seandainya di sini ada, nanti kasusnya lain lagi, beda, berubah ya. Nah, karena tidak ada siapa-siapa, berapa? Berarti Bapak menjadi asobah. Nah, sekarang kalau seandainya contoh lain di sana coba ya. Kita ke sana yuk. Kita ke sini. Nggak apa-apa emang. Tapi jangan bolak-balik kanan kiri ya. Kasihan yang lihat bingung nanti. Mana-mana gitu. Karena lihat langsung tidak seperti. Nah, ini sudah ada contohnya nih anak. Istri, anak perempuan, anak laki-laki. Istri dapat berapa? Ada anak loh. Istri itu kalau nggak seperempat, seperdelapan. Ingat-ingat selalu ya. Maka seperdelapan. Anak perempuan dan anak laki-laki, kalau di sini ada bapak. Ya, bapak berapa? Ingat, anak dan bapak sama-sama asobah. Tapi yang dibayarkan yang lebih utama dulu. Bunuwah. Maka berarti yang asobah ini bapaknya Nah, cuma dalam kasus ini karena anak perempuan dan anak laki, maka mereka berbagi asobahnya. Ya, ini 2, ini 1 sahamnya. Baik, kasus yang lain, contoh ini ya. Istri ini kita kasih bapak. Ada nggak anak di sini? Nggak ada. Berarti bapak menjadi asobah. Gitu ya. Wal maksud bihim, yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah man yusraf lahumul baqi, yang dibagikan kepada mereka sisa ba'da akhdhi ashabul furud, setelah dibagikan kepada ashabul furud. Maka cara pembagiannya itu ashabul furud dibagi dulu, sisanya baru buat asobah. Maka diingat-ingat selalu hadis Nabi SAW tadi, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Harusnya ada. Ya. Harusnya ada itu. Ya. Kita lanjutkan ya. Fa idza lam yafdhul syai'un minhum. Kalau tidak tersisa, lam ya'khudhu syai'an. Mereka enggak dapat apa-apa. Illa idza kana al-'asibu ibnan, kecuali kalau asibnya itu anak. Nah, ini nanti ada kompromi kita. Fa innahu la yahrumu bihalin, maka dia tidak mungkin diharamkan sama sekali. Nanti ada beberapa kasus tertentu yang anak laki-laki itu enggak kebagian gitu. Ya. Nah, padahal anak laki-laki enggak boleh enggak kebagian. Pasti harus kebagian. Ya, nanti caranya bagaimana kita lihat nanti. Atau mau dicoba, berapa sih yang kira-kira banyak? Ibu, bapak, suami, anak. Banyak nggak itu kira-kira? Hah? Sini aja ya, masih kelihatan kan? Ibu, bapak, ini banyak-banyak nih. Ibu 1/6, bapak sebentar. Saya rencananya begini ya. Ibu, bapak, anak laki-laki. Ini asobah. Ya. Ibu, bapak, anak laki-laki. Suami. 1/4, biar banyak maksudnya. Dah? Coba kita bagi di sini. Pembaginya berapa? 12 ya? 12 bagi 4. 12 bagi 6. Masih banyak sisanya. Berapa sisanya? Ini 4, 7 ya. 7. Nah, sisanya 5.
Masih banyak. Pokoknya intinya asib itu kalau ada sisa, diambil sisa. Kalau nggak ada, maka ya nggak dapat apa-apa. Kecuali anak laki-laki mau nggak mau harus dikasih. Dia harus dapat. Dah gitu. Gimana ya cari contohnya ya? Ya mungkin di kitab yang lebih detail lagi ya. Maka tidak mungkin diharamkan sama sekali tidak dapat apa-apa. Wal asabatu kadzalik. Asabah hum al-mustahiqun litarikah kulliha. Mereka juga berhak menerima peninggalan semuanya. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, warisnya anak laki-laki satu orang. Ya sudah, semua harta itu berhak dimiliki oleh anak laki-laki. Atau anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya sudah, mereka berbagi menjadi asib. Ya. 2:1. Itu asabah. Ya. Idza lam yujad min ashabil furud ahadun. Kalau ashabul furud yang nggak ada yang lainnya. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Ah, sudah ada tuh hadisnya. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan huwa yarithuha wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Dan dia mewarisinya seandainya tidak ada anak. Seandainya tidak ada anak. Fa'adhafa jami'al mirath ila akh hina yanfarid. Nah, pada ayat ini Allah memberikan semua warisan itu kepada ketika tidak ada anak. Qisa alaihi baqil asabat. Maka dikiaskan kepada sisa asabah yang lain. Jadi ketika ada kasus seseorang meninggal dunia, tidak ada ahli waris kecuali saudara kandungnya. Maka saudara kandungnya itu dia menerima seluruh harta warisan secara utuh. Maka kemudian dikiaskan kepadanya seluruh ahli waris. Kalau ahli warisnya cuma bapak, berarti bapak mewarisi seluruh harta. Kalau ahli warisnya cuma anak laki-laki 1 orang, maka anak laki-laki 1 orang mewarisi seluruhnya. Kalau ada saudara sebapak, maka saudara sebapak itu ahli waris, mewarisi seluruh harta. Nah, aqsamuha, macam-macamnya. Tanqasimul asabah ila qismain. Asabah ini terbagi menjadi 2. Asabah nasabiyah dan asabah sababiyah. Asabah berdasarkan nasab dan asabah karena sebab. Ya, secara nasab maka dia asabah. Contoh laki-laki. Tadi secara nasab laki-laki itu dia asabahnya karena nasabiyah. Yang sababiyah siapa? Yang sababiyah itu sebab adanya asabah yang laki-laki maka dia menjadi asabah. Kira-kira siapa? Anak perempuan mungkin ya. Ya. Nah, baik kita lihat saja. Asabah sababiyah, maka nasababuha al-'itq. Oh, yang sababiyah itu adalah yang karena pembebasan budak. Maka dia asib karena sababiyah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u liman atak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab. Itu asabah yang sababiyah. Berarti kalau asabah yang satu lagi karena apa? Nasabiyah, berarti mencakup semuanya yang berdasarkan nasab. Wala yarithul maula al-mu'taq illa idza udimatil asabat minan nasab. Nah, maula yang membebaskan tadi ya, dia tidak menjadi asabah kecuali si mayit ini tidak punya asabah dari nasab. Kalau tidak ada asabah dari nasab, barulah dia mewarisi sebagai asabah. Contohnya, si mayit meninggalkan istri dan maulanya, maksudnya walinya.
Ya. Di sini mestinya wali ini nggak dapat apa-apa karena masih ada ahli waris. Cuma karena istri itu cuma bagiannya berapa? Seperdua, seperempat. Seperdua itu hanya kalau suami. Perempuan itu kalau istri itu kalau tidak seperempat, 1/8. Tidak ada anak, 1/4. Masih ada sisa nggak? Berapa perempat? Nah, karena masih sisa, maka sisanya ini untuk wali. Ya. Sehingga kita lihat dulu, kalau budak tadi yang kita bebaskan tadi ternyata dia punya asobah, habiskan uangnya, warisnya, ya sudah dia nggak dapat walinya. Tapi kalau dia nggak punya asobah, maka sisanya itu walilah yang sebagai asibnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa ini? Lanjutannya apa? Wala yarithul maula, sudah. Wala farqa baina an yakuna al-mu'tiqu dzakaran au untha. Nah, al-mu'tiq ya. Dan sini nggak ada bedanya. Yang membebaskan itu mau laki-laki atau perempuan sama aja. Jadi tidak dilihat gendernya. Selama dia mu'tiq membebaskan berarti asabah. Padahal kalau asabah bin nasab tadi kan syaratnya apa? Aula rajulin dzakar. Sedangkan kalau maula, maksudnya kalau maula mu'tiq ya, yang membebaskan budak, maka dia tidak disyaratkan gender harus laki-laki. Kalaupun perempuan tetap menjadi asabah. An Abdullah ibn Shaddad ibn An bint Hamzah qalat mata maulai wa taraka ibnah. Ya. Seorang mantan budak meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan berapa bagiannya tadi? Setengah. Pokok sama Rasulullah SAW, malahu baini wa baina ibnah. Maka Rasulullah SAW membagikan harta itu dibagi dua. Separuh untuk anak perempuan si mayit dan separuh lagi untukku. Ya. Bintu Hamzah. Ya. Faja'ala linisf walaha nisf. Nabi menjadikan separuhnya untuk bint dan separuhnya untukku. Sebenarnya bukan Nabi memberi separuh karena bagiannya Maula al-Mu'tiq tadi itu bukan separuh, bagiannya adalah asabah. Cuma karena baru kepake separuh anak perempuan, maka sisanya juga separuh. Padahal dia perempuan. Oh, berarti asabah itu kalau maula itu, maula mu'tiq, berarti dia tidak peduli laki-laki atau perempuan, menjadi asib, mengambil sisa harta. Baik, amal asabah nasabiyah fahiyya thalatha asnaf. Nah, sekarang asabah nasabiyah berarti asabah yang disebabkan karena nasab. Kalau tadi sababiyah adalah sebab karena membebaskan budak. Kalau ini adalah nasabiyah, ini adalah berdasarkan nasab terbagi menjadi 3. Asabah bin nafs sihi, ya, atau asabah bin nafs seringnya gitu. Asabah bi ghairihi, dan yang terakhir asabah ma'al ghairihi. Ya, ma'a ghairihi. Seringnya dikenal asabah bin nafs, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, begitu. Ya sudah, kita mulai dari asabah bin nafsi. Secara dirinya itu adalah asib. Contoh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka itu asabah bin nafs. Mau di mana aja dia jadi asabah, titik, nggak ada koma. Ya, mau sama ibu, mau sama bapak, mau sama kakek, mau sama nenek, mau sama saudara, nggak mungkin kalau ada saudaranya. Pokoknya sama siapapun dia tetap menjadi asabah. Itu namanya asabah bin nafs. Tapi di sana ada asabah yang tidak bin nafs. Seperti contohnya mungkin bapak. Bapak itu kenapa nggak asabah bin nafs? Atau asabah bin nafs ya? Asabah bin nafs. Seperti contohnya bint. Bint itu bukan asabah bin nafs. Tetapi asabah bil ghair.
Karena kalau bint saja dapatnya setengah. Kalau 2 orang 2/3. Beda dengan laki-laki tadi. Kalau ada anak laki-laki maka dia asabah. Nah, ketika ada bint, kemudian ada anak laki-laki, maka bint tadi bukan dikasih setengah, anak laki-laki dikasih asabah, bukan. Dua-duanya menjadi asabah. Loh kok bisa? Ya, anak laki-laki asabah bin nafs, anak perempuan asabah bil ghair. Mafhum ini? Asabah bi ghairihi wa hunna banat wa banat ibn wa akhwat syaqiqah wa akhwat li'ab. Ini semuanya ya yang serupa dengan itu. Tidak akhwat li'um. Karena akhwat li'um kan tadi bagiannya berbeda sendiri kan. Fa kullu wahidin minhunna ma akhiha asabah bihi. Lahan nis ma lahu liqauli ta'ala wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan walidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka bagiannya adalah 1/2. Maka dikatakan bagiannya itu nisf. Lahan nisf ma lahu. Dia mendapatkan separuh dari yang laki-laki. Tadi dicontohkan. Berarti kalau mau dicontohkan gimana? Contoh masalahnya apa ini? Saudari ya. Oh ini aja nih. Ini contohnya ini aja nih. Contohnya nih. Ini aja kita rubah ya. Contoh ini kita rubah. Kasih aja saudara. Selesai. Mestinya kalau tidak ada saudara, tadi saudari kandung dan saudari sebapak, yang ini dapat setengah, yang ini dapat saudara. Karena tidak ada saudara ya tadi ya. Kalau ada saudara, kan saudara itu asabah bin nafs. Tetapi dengan adanya saudara ini, menjadikan saudari-saudari ini menjadi asabah bil ghair. Ya, sehingga ketiga-tiganya ini menjadi asabah. Nah, ini bagiannya separuh dari yang ini. Ini satu, ini separuh gitu maunya. Biar gampang, ini 2, ini 1 gitu. Sama nggak? Ya. Baik. Demikian pula kasusnya di sini contoh. Suami, bapak, ibu, anak perempuan. Berapa bagian dari suami? Setengah. Bapak? Oh, nggak jadi setengah, Bo. Nggak jadi setengah. Kenapa ada anak? Bapak? Asabah. Ibu? 6 karena ada anak. Anak perempuan? Setengah. Ya. Baik. Kasusnya nanti berubah kalau ada anak laki-laki. Maka di sini bapak tidak lagi jadi asabah. Diberi berapa? Saya yakin bos per 6. Ya kalau yang saya ingat tadi kan bis per 6 benar. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma. Terus, betul. Nah, di sini ini asabah, tapi gara-gara ini asabah, anak perempuan yang tadinya setengah menjadi asabah bil ghaib. Sehingga ini dapat 2, ini dapat 1. Ustaz, saya penasaran itu baginya gimana? Ya yuk. Tapi nanti antum kalau bingung jangan kaget ya. Besok lagi. 12. Tadi kan sudah kesana kan? 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 2. Sisa berapa? Ini sebentar. Ini 4 sama 3, 7. Sisa 5. 5 sama 3 ketemu nggak?
Nggak ketemu. Maka ininya digedein. Jadi berapa? 36. Tadi sudah saya buat belum di sini? Belum ya? 36. Berarti ini juga 9, 6, 6. Yuk dihapus dulu yuk. Ini 5, ini 10. Total 36 harus. Jadi pembagiannya gimana? Harta dibagi, bisa nih, harta dibagi 36. Kemudian dikali ini bagiannya. Ya. Kalau suami, maka di situ suami berapa? 9. Atau hartanya sama, tapi nanti berarti begini, 9/36 kali harta. Juga bisa. Ya. Dah, jangan bingung dulu. Ini cuma bonus aja. Yuk, kita lanjutkan. Asobah bil ghaib. Asobah ma'al ghaib. Ini sekarang kita masuk pada asobah ma'al ghaib. Wahunnal akhwat ma'al banat. Mereka itu adalah akhwat bersama banat. Di hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, wa ma baqiya falil ukht. Kalau tersisa maka bagi ukht. Ya. Jadi kasusnya umpamanya di sini ini aja kita edit dikit ya. Anak perempuan, saudari perempuan sama siapa? Ibu gitu ya. Ibu. Pengaruh nggak ya? Satu orang nggak pengaruh, insya Allah. Semoga nggak pengaruh ya. Di sini satu ibu. Atau suami aja lah, lebih gampang ya. Suami. Suami dengan adanya anak 1/4. Anak perempuan. Ya. Dengan saudari perempuan. Maka di sini tadi dengan adanya bint maka dia menjadi asobah. Ya. Tadi dengan adanya apa? Anak perempuan maka dia menjadi asobah. Ya nggak banyak dong. Udah berkurang. Kan itu berapa bagiannya coba? Hah? Kalau laki-laki kan dia asobah jelas. Ini saudari perempuan loh. Bisa jadi asobah karena ada anak perempuan. Ya nggak? 4/2. 2. 4/4, 1. Sisa 1. Betul ya? Jadi dia dapat bagian 1/4. Baik, itu asobah ma'al ghair. Kita masuk kepada al-hajj wal hirman. Hajj dan hirman. Keharaman. Wah, alhamdulillah selesai targetnya. Padahal masih sehari besok ya. Ayo tanyakan sama Ustadz Abdurrahman. Ayo, mau bahas apa lagi kita?
Hajb adalah maksudnya maknanya adalah penghalang. Hirman adalah apa? Pengharaman. Jadi penghalangan dan pengharaman. Hajb secara lugah adalah al-mana' atau menghalangi, mencegah, ya, mencegah. Wal maksud bihi maksudnya man asyakhs muayyan, yaitu menghalangi seseorang tertentu min mirathihi, dari mewarisi kulli, baik keseluruhannya au ba'dhi, atau sebagiannya liwujudi syakhsin akhar, gara-gara adanya orang lain. Fal hirman, maka yang mengharamkan itu yang dimaksud adalah man'u syakhs muayyan, mencegah seseorang tertentu min mirathi, dari mewarisi, bisa babin tahaqqaqa mani' min mawani'il irth, disebabkan karena adanya penghalang dari penghalang waris, kal qatl wa nahwihi minal mawani', seperti pembunuhan dan semacamnya dari mawani' al-irth. Jadi kalau hajb itu menghalangi yang disebabkan karena ya mestinya kalau dia tidak ada, dia tidak terhalangi, tapi menjadi terhalangi karena adanya seseorang tersebut. Kalau hirman diharamkan dari mendapatkan waris karena adanya melakukan salah satu dari mawani'ul irth. Mungkin pindah agama, ya, atau berbeda agama, mungkin juga membunuh dan seterusnya. Maka itu hirman. Aqsamul hajb, macam-macam hajb. Hajb terbagi menjadi dua, hajb nuqsan dan hajbu hirman. Tadi sudah saya jelaskan. Hajb nuqsan adalah mengurangi saja. Hajb hirman adalah mengharamkan dari mendapatkan harta warisan tersebut. Maka hajb nuqsan huwa naqsu mirath ahadil warathah, berkurangnya bagian warisan seorang ahli waris itu liwujudi ghairi, karena ada yang lain. Contoh, anak perempuan kalau satu mestinya dapat setengah, gara-gara ada dua menjadi 2/3, berbagi di 2/3. Itu meskipun tidak dikatakan hajb nuqsan tetap saja terjadi, ya, karena kalau setengah dengan 2/3 dibagi 2 itu banyak mana. Meskipun 2/3 itu banyak, tapi kalau dibagi 2 kan enggak. 2/3 bagi 2 berapa? 2/3 itu dibesarkan coba. 4/6 ya. 2/3 itu 4/6. Terus kalau dibagi 2, 2/3. Ya nggak gitu dong. Pokoknya 2/3 bagi 2 berapa? Oh bagus, pinter itu. Kita malah nggak sadar loh itu. Betul. Sepertiga sama setengah banyak mana? Ini betul dia. Nah kalau anaknya 3, masih berbagi di 2/3. 2/3 dibagi 3. Nah kan jadi berkurang lagi kan gitu. Nah intinya pokoknya pengurangan itu disebabkan adanya orang lain gitu. Wa yakunu al-khamsa ashkhas, mereka itu ada 5 orang. Nah, di sini yang jelas itu disebutkan 5 tadi. Karena kalau yang bint tadi itu hanya ini aja, dia bukan hajb nuqsan, bukan. Az-zauj, contoh suami. Suami ini yuhjabu minan nisf ila rubu. Ketika ada apa? Inda wujudi al-walad. Mestinya dia dapat separuh, tapi jadi 1/4 karena adanya anak. Berarti anak ini hajib, ya, menghalangi suami dari mendapatkan setengah, tapi nukson aja. Zaujah sama, dari 1/4 menjadi 1/8 oleh anak juga, maka nyebutnya walad, ya, karena walad itu masuk laki-laki maupun perempuan. Kalau ibn kan hanya laki-laki, bint juga perempuan. Kalau walad itu campur, bisa laki bisa perempuan. Yang ketiga mestinya 1/3, tapi berubah menjadi sudus karena adanya far'ul waris. Far'ul waris itu anak juga, cucu, anak dan seterusnya. Binta ibn,
Ini mahjub kalau ada ibnnya. Ada bapaknya itu loh. Ya tak? Dia mau menjadi ahli waris hanya kalau tidak ada bapaknya. Sebentar, tapi ini nukson bukan. Ini nukson. Binta ibnin. Dia mestinya berapa? Kok hajm nukson bagaimana? Bukan, dia mungkin kalau tidak ada anak perempuan, dia dapat setengah. Tapi karena ada anak perempuan, maka anak perempuan yang ambil setengah, dia cuma dapat seperenamnya, gitu kan? Ya. Ukhtul ab, saudari sebapak. Mestinya dia juga sama tuh. Kalau sendirian, dia dapat setengah, tapi karena ada saudari kandung ambil setengah, dia cuma dapat 1/6, gitu kan? Amma hajb hirman. Sekarang hajb yang mengharamkan, artinya gara-gara ada dia, maka dia nggak dapat apa-apa. Bahwa mana jami'il mirath, menghalangi seluruh ahli waris itu an saksin, ya, liwujudi ghairi, karena ada yang lainnya. Kamana mirathil akh, seperti akh tidak menjadi ahli waris atau tidak mendapatkan apa-apa inda wujudil ibn, kalau ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak perempuan nggak ada masalah. Kalau ada anak laki-laki pasti saudari terhalangi, ya. Ada nggak di situ yang kita salah tadi dari contoh? Selamat ya. Ya. Intinya saudari itu terhalangi dengan adanya apa? Anak laki-laki. Kalau anak perempuan nggak ada masalah. Wa hadzal naw' la yadkhul fi mirath sitta min mawarith wa in jaza an yahjubu hajb nuqsan. Al-abawan ab dan al-waladan ibn wal bint, az-zawjan suami dan istri. Sebentar. Wa hadzal naw' la yadkhul fi mirath sitta min al-mawarith. Nah, di sini hajb hirman ini tidak mungkin terjadi pada 6 ahli waris berikut. Nah, gitu loh bahasanya. Ya. Jadi nggak mungkin bapak ibu mahjub sama siapapun. Maka antum mengurangi kesalahan antum. Bapak ibu tidak mungkin terhalangi. Kemudian siapa? Anak atau laki-laki ataupun perempuan tidak mungkin terhalangi. Zaujan, suami istri, tidak mungkin terhalangi. Jadi jangan sampai antum besok dikasih masalah jebakan. Ya biasa kan ada yang suka jebak gitu ya. Contoh masalahnya jebakan begini. Ya. Umpamanya suami anak laki-laki, ya. Kemudian bapak. Kemudian di sini bapak dapat berapa? 1/6 karena ada anak laki-laki. Suami mahjub. Anak laki-laki asobah. Berarti di sini asal masalah 6, ini 1, 5, untuk ini suami tidak dapat apa-apa. Benar atau salah? Ayo, benar apa salah? Yang salah jawabannya apa? Yang salah ininya. Nanti yang salah jawaban antum. Ya, itu maksud saya. Nanti kalau antum dijebak ada soal kayak BS kayak gini, anak kasih begini. Kemudian antum jawab sahih gitu. Maka antum khoto. Karena antum ingat saja, 6 orang ini nggak mungkin mahjub.
tidak mungkin mahjub. Ini salah satunya suami itu. Abawat, maaf. Az-zaujan, suami dan istri. Ini suami kok dimahjubin. Nggak dapat apa-apa. Jelas salah gitu ya. Atau mungkin nanti kasusnya bapak mahjub. Anak mahjub. Udah itu antum jangan terjebak. Pokoknya 6 orang ini nggak boleh mahjub sama sekali. Gitu ya. Iya hirman. Iya bukan nukson. Kan kita udah lewat dari mahjub nukson. Wa yadkhulul hajbul hirman fi ma 'ada haula minal warathah. Sehingga bisa terjadi hajb hirman itu pada selain mereka berenam ini tadi ya. Ingat ya, ini salah ya. Kenapa salah? Karena suami tidak boleh mahjub. Sedangkan selainnya, selain 6 orang tadi, maka boleh terjadi atau bisa terjadi mahjub. Wa hajbu hirman qa'imun ala asasain. Ada 2 asas yang membangun hajbu hirman itu. Yang pertama, annakul min bintai ilal mayyit. Apa ini? Yanmi. Hajbu hirman qa'imun ala asasain. Ada 2 asas yang membangun. Anna kullu man yantami ilal mayyit bisaksin. Nah, begini. Jadi, ini ada 2 kaidah hajmu hirman. Ya. Yang pertama, setiap orang yang yantami ilal mayyit, yang untuk sampai ke mayit itu bisaksin melalui seseorang, la yarith ma'a wujud dzalika saks. Dia tidak mewarisi selama perantaranya itu masih ada. Contoh binta ibnin. Dia ahli waris. Tapi untuk mewarisi dia masih melalui ibn. Kalau ibnnya masih ada, dia tidak menjadi ahli waris. Karena ibnnya ini menjadi hajmu hirman bagi bintnya atau bintnya. Nah, pokoknya intinya seseorang yang mana dia ahli waris untuk sampai ke mayit itu melalui seseorang dan seseorang itu masih ada, maka dia mahjub hajbu hirman. Seperti kakek. Kapan kakek mewarisi? Kalau tidak ada bapak. Maka kalau bapak masih ada, nah hubungan antara kakek dan si mayit. Apakah mayit ini anaknya kakek? Enggak kan? Untuk sampai ke mayit melalui siapa? Bapak. Kalau bapaknya masih ada berarti dia hajmu hirman. Itu ya. Ka ibna ibnin, seperti ibna ibnin. Fa innahu la yarith ma'a wujudi ibn. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki ini anaknya si mayit apa cucunya? Cucunya. Cucu ini melewati siapa berarti? Anak laki-laki, bapaknya. Kalau bapaknya masih hidup berarti cucu laki-laki tidak dapat apa-apa. Hajmu hirman. Siwa auladil kecuali saudari dan saudara seibu. Wah. Maka saya bilang tadi saudara-saudari seibu itu perlu ada pembahasan khusus kalau perlu ya. Karena dia memang spesial gitu. Ya. Saudara dan saudari seibu. Fa innahum yarithuna ma'aha. Mereka bisa mewarisi bersama ibu. Ma'annahum yantamuna ilal mayyit biha. Padahal mereka ini untuk sampai ke mayit melalui si ibu. Tapi mereka bisa mewarisi bersama ibu. Harusnya kalau ada ibu mereka nggak mewarisi kan gitu. Wah berarti contoh yang kemudian saudari. Wah ini berarti nggak dapat ini. Saudari kandung. Oh tapi kan dia bukan lewat ibu. Dia dari bapak. Ini yang maksudnya yang melewati seseorang. Kalau saudari seibu itu kan melewati ibu.
Meskipun demikian dia tetap mewarisi bersama ibu kalau ibunya masih hidup. Itu pengecualian saja. Yuk, terus yang kedua. Yuqaddimul aqrab 'alal abad. Maka didahulukan yang terdekat dari yang jauh. Fal ibn yuhjibu ibn akhi. Maka anak menghapus ibn akhi, anak saudaranya. Dari segi derajat, ibn akhi ini sama ibn sama nggak? Beda, ya. Maka yang dekat menghapus yang jauh. Fa in tasawaw, kalau mereka sama gimana? Dalam derajat. Yurajjih bi quwwati qarabah. Maka dikuatkan mana yang dimenangkan, mana yang lebih kuat kedekatannya. Seperti akh syakik menghajab akhun li'ab. Karena meskipun derajatnya sama-sama akh, tapi yang satu syakik, yang satunya li'ab. Jadi yang dikasih asobah siapa? Syakik. Ya, li'abnya nggak dapat apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Selesai. Ya. Tinggal latihan-latihan ya. Ya, persiapkan diri antum. Tenang, masih setengah jam. Ya, setengah jam untuk latihan-latihan. Kemudian besok saya manut. Mau dikasih materi yang lain, siap. Ya. Atau mau dibatalkan, siap juga. Ya. Tapi saran saya sih karena udah azam. Fa'idha azam tafatawakal Allah ya. Ada kitab yang lain yang diperlukan, ayo kita bahas. Baik, sebelum ke sana ada sedikit yang penting juga sebenarnya tentang wasiat tadi ya. Nah, ahli waris itu tidak boleh dapat wasiat. Jadi wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Karena kalau ahli waris boleh dapat wasiat, nanti double dia. Dapat wasiat, dapat waris lagi kan. Nah, untuk menghindari itu maka Nabi SAW kemudian mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Allah telah memberikan setiap orang itu haknya. Udah ditentukan haknya dalam ilmu waris. Fala wasiyata li waris, maka tidak boleh lagi ada wasiat bagi ahli waris. Ya sudah, itu saja ya. Sekarang kita akan coba latihan masalah kita untuk maju satu persatu atau berdua, bertiga sekalian, nggak apa-apa. Ya, langsung aja ya, jangan ini berurutan. Jadi begitu selesai ini lanjut yang lain begitu ya. Ya, tolong dibantu ngapus dulu. Dihapus bersih. Nanti saya bacakan soalnya. Bagusnya berapa? 2 apa 3 nih? 2 aja, biar nggak bingung ya. Ya udah 2, yuk. Oh ya, sambil kita jawab pertanyaan sambil nunggu mereka menghapus yuk. Apa itu pertanyaannya? Nah. Ustaz, bismillah. Jika ada sebagian harta orang tua muslim yang sebelumnya adalah warisan dari kakek nenek yang non-muslim, bagaimana hukum harta tersebut ketika diwariskan kepada anaknya, cucu dari kakek atau nenek yang non-muslim? Itu fatwa ya. Ya, saya tidak bisa menjawabnya. Nah, yang lain. Ustaz, mengenai lembaga pengurus waris di negeri ini, apakah sudah sesuai syar'i? Bagaimana jika ada keluarga yang dicampuri urusannya oleh lembaga yang membagikan waris, tapi tidak sesuai syar'i? Saya nggak tahu ya.
Saya tidak tahu. Nah, Ustaz, jika waris sudah dibagi sesuai syar'i kepada pemilik hak masing-masing, namun setelah itu selesai pemilik hak itu memberikannya kepada yang lainnya, semisal kakaknya atau adiknya karena ingat pesan ayahnya, apakah dibolehkan? em, intinya merelakan haknya, boleh saja. Yang penting sudah dibagikan, kemudian mau merelakan haknya untuk yang lain boleh, tidak ada masalah. Seperti orang tua mengatakan rumah ini untuk adikmu, gitu. Ya, kemudian sang kakak ya ridho saja sebenarnya. Cuma kan namanya waris harus dibagi. Tidak setiap anak diberi. Kalau setiap anak diberi lain hal. Ini enggak rumah peninggalan orang tua untuk dikatakan untuk si B gitu. Maka ini ketidakadilan yang terjadi apalagi setelah meninggal dunia jelas masuknya waris. Bagi dulu waris. Oh ternyata rumah ini dibagi dua karena anaknya laki-laki dua. Nggak ada siapa-siapa cuma anak laki dua. Ya udah mestinya dibagi dua. Setelah dibagi sang kakak menyerahkan kunci kepada anaknya, adiknya. Dah ini buat kamu saja. Boleh nggak ada masalah. Tapi sudah dibagi sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti terus. Lihat soalnya dulu. Soalnya kalau banyak ini Ustaz, anak ada yang miss. ya miss. Jadi semisal ada kasus ayah meninggalkan satu anak laki-laki dan dua perempuan. Itu udah dikasih soal. Oh, boleh, silahkan. Baik, bismillah. Semisal ayah meninggalkan satu anak laki-laki dan dua perempuan. Meninggalkan berarti yang meninggal ayahnya kan? Iya. Berarti langsung aja anak laki-laki, anak perempuan kan gitu. Terus di sini berarti anak laki-lakinya kemudian masing-masing satu anak laki-laki dan dua perempuan. Ya, dibuat dua, Mas. Dibuat dua. Jangan tulis dua anak perempuan. Anak perempuan gitu. Ya. Nah, kemudian anak laki-laki mendapat dua, kemudian masing-masing anak perempuannya mendapat satu setengah. Apakah Loh, seperti itu? satu setengah? Nah, apakah seperti itu? Bukan satu setengah. Setengah. Nah, kalau setengah berarti anak laki-lakinya dapat satu. Yuk coba setengah. Yang atas satu, yang bawah itu setengah. Oke. Lalu, apakah jika kedua anak perempuan itu memiliki anak, apakah anak mereka juga menerima waris? Kalau jawaban yang kedua adalah sudah jelas bahwa yang menerima waris itu ibunya karena untuk dia menjadi ahli waris kan melalui ibunya. Iya. Ibunya masih ada. Maka apa? Maka dia anaknya tidak dapat apa-apa. Cucunya nggak dapat apa-apa. Firman ya, Ustaz. Iya, Herman gitu. Yuk, itu setengah satu. Berarti kalau hartanya itu ada 10 juta. Yuk, tulis 10 juta. 10 juta, langsung aja bagikan. Yuk. Yuk, anak laki dapat berapa? 25. Ya tulislah. 5 juta. JT gitu aja. Ya, 5 juta anak laki-laki, 2,5 juta untuk anak perempuan, 2,5 juta anak perempuan juga. Totalnya kasih ini, pastikan totalnya 10 juta gitu. 10 JT. Ya. Nah, benar-benar kan? Sekarang pakai cara yang kedua. Yang 2:1 tadi. Di sini. Buat juga sama. Oke.
10 juta dibagi berapa sahamnya kalau dua satu satu tulis. Enggak. Di sini anak laki-laki 2, anak perempuan satu. Oke, sahamnya berapa itu jadinya? 4. Totalnya 4, betul nggak? Maka 10 juta dibagi 4 kali, nah untuk anak laki kali 2. Terus 10 juta dibagi 4 kali 1. Sama, 10 juta dibagi 4 kali 1. 2,5 juga. Hasilnya sama nggak? Sama. Jadi ada yang mengistilahkan 2:1, ada yang mengistilahkan anak perempuan itu dapat setengah dari laki-laki. Tapi sama aja, 2:1 dengan 1 kemudian sama setengah itu sama aja, cuma beda istilahnya aja. Udah ya, antum selamat sudah, alhamdulillah. Berikutnya. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Bukan uang itu kayak contoh tanah gitu. Ya nanti dihargakan. Dihargakan ya. Appraisal apa ya nyebutnya ya? Artinya jadi dihargakan, dinilaikan berapa nilainya? oh, Appraisal apa nyebutnya itu ya? Dihargakan, dicari harga ininya, jualnya berapa di situ. kalau rumah warisan orang tua juga gitu Ustaz, dihargakan gitu. Iya, sama, dihargakan. Oh, artinya semua harta warisan baik berupa apapun diuangkan gitu ya, dihargakan. Iya, Oh, ini kan dinilaikan, dicari nilainya. Yuk. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Yuk, boleh. Terus baginya itu gimana kalau sudah dinilaikan itu? Ya, yang dibagi nilainya lah. Iya. Nanti terus dibagi tanahnya gitu ya kalau udah. Enggak harus. Nilainya nanti kalau dia mau diambil salah seorang di antara mereka ya nyusui gitu. Iya, contoh umpamanya harga rumah orang tua tadi itu 2 miliar. Sedangkan 2 miliar itu dibagi berempat. Bertiga aja ya. kayak gitu. 2 miliar dibagi bertiga. Maka anak laki-laki dapat 1M 1M. Perempuannya 500. 500. Nah sekarang siapa yang mau tinggal di situ? Bayar. Tinggal sama-sama. Ya udah dijual. Dibagi. Tapi baginya bukan dari 2 miliar. Tergantung lakunya. Lakunya 5 miliar. Yang dibagi cuma 2. Enak banget. Sisanya buat maklarnya. Mau saya jadi maklarnya. Kalau nanti ternyata dijual lakunya 5 miliar. Ya udah 5 miliar dibagi bertiga tadi gitu. Kalau memang nggak mau ada yang tinggal di situ. Kalau seandainya antum yang laki-laki yang pengen tinggal karena anak bungsu itu paling terakhir apa paling besar? Terakhir. Anak bungsu paling terakhir laki-laki. Tadi sudah dapat 1M. Berarti antum harus bayarin kakak antum dua-duanya antum kasih 500 miliar 500 juta 500 juta. Punya antum kan sudah tadi 1 miliar sudah ada di situ. Antum tinggal bayarin uang mereka 500 gitu. Sehingga totalnya 2 miliar. Kalau antum pengen tinggal di situ. Kalau kakak antum yang pengen tinggal, maka kakak antum harus bayarin antum 1 miliar dan bayarin adiknya atau kakaknya 500 juta. Karena dia sendiri cuma dapat 500 juta. Jadi harus nombokin 1,5 miliar. Betul nggak? Ya. tentang yang apa namanya Ustaz? Ashabul furud yang nisf Ustaz. Ya. Yang kelima sama keempat itu yang al-ukhtu syaqiqah sama wal ukht li'ab. Itu yang wal ukht li'ab tuh misal dia punya apa namanya saudara si bapaknya itu ada 3, artinya mereka nis-nis 1 orang gitu Ustaz. Per orang Oh enggak.
Enggak. Satu kesatuan, enggak bisa. Oh, Ini yang satu kesatuan. Oh. Yang mana ini? Yang Coba, ukhtu siapa? wal ukhtu li abin Ustaz. Ukhtu li'ab. Iya. Ada berapa? Kalau ada satu maka setengah. Maka Kalau setengah. ada dua atau lebih maka 2/3. Berserikat semua dalam satu. Iya, bergabung di 2/3. Sama seperti Ya. ukhtul syaqiqah ataupun bint, sama. So, kalau ada 3 orang setengah-setengah gimana baginya? Tombo. Yuk, lagi apa? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya punya pertanyaan. Ayah saya meninggal dan ahli warisnya Ayo. hanya istri ibu saya. Terus Ayah saya Sini, meninggal. sini, agak sini. Istri, terus eh, ahli warisnya hanya istri atau ibu saya. 2 anak laki-laki termasuk saya. ya 2 anak laki-laki. Anak laki-laki gitu ya. Dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Terus Nah, ini pertanyaannya beda, Ustaz. Hmm. Sepekan setelah Bapak meninggal, saya berinisiatif bahwa sepetak tanah waris, diselesaikan, tolong diselesaikan. Sepetak. iya, sepetak tanah warisnya itu dijadikan tanah wakaf. Dan saat itu Siapa yang memutuskan? Ini kan? saya Oke. berinisiatif. Kemudian Inisiatif. Terus saat itu ibu dan kakek mendukung. ya. Adik perempuan hanya manut. Mm-mm. Namun akhir-akhir ini di antara kami ada yang kesulitan ekonomi. Hmm. Hal ini membuat saya kepikiran apakah wakaf ini salah atau benar. Dan apakah wakafnya sah atau tidak. Atau jangan-jangan saya telah berbuat zalim. Ya, itu dia. Belum belajar ilmu waris ya waktu itu ya. Jadi mestinya itu dibagi waris dulu. Baru setelah ketahuan berapa bagiannya, nanti disampaikan. Ini ada usulan nih, gimana kalau kita wakafkan aja. Tapi kalau saya tidak setuju kalau seandainya hartanya cuma itu diwakafkan. Karena tujuan adanya waris itu adalah agar kekayaan orang tua itu mencukupi anak, keluarga, anak-anak dan istrinya. Kata Nabi SAW mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW? Apa tadi kata Nabi SAW? Tadi loh yang mau mewakafkan separuh hartanya tadi. Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Terus innaka intadhara auladaka aghniya khairun min an tarakahum fuqara yatakafafuna bainan nas. Itu dihitung berapa pembagiannya. Kata Nabi SAW tadi, ini antum kalau mau cari ada di kitab wasiat ya. Innaka intadarahum aghniya khairun min antadarahum fuqara yatakafafuna bainan nas. Kalau kamu tinggalkan mereka itu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada manusia. Maka yang semestinya dilakukan, apalagi ini warisnya cuma tanah itu, ya jangan diwakafkan. Karena kalau wasiat aja itu hanya dibatasi sepertiga, kok ini warisnya cuma itu, diwakafkan semuanya. Ya nggak? Jadi kalau dia mau mewakafkan, ya dia berhak atas bagian dari tanah itu. Silakan bagiannya diwakafkan, boleh. Tapi kalau ngajak yang lain yang mewakafkan, jangan. Karena apa? Orang ketika hidup aja mau mewakafkan hanya boleh sepertiga, kok malah mau mewakafkan semuanya. Apalagi atas nama yang lain. Tentunya yang lain kan juga punya hak untuk makmur, kaya. Mungkin dia kaya, dia cukup. Tapi kakak adiknya belum tentu begitu gitu. Sehingga kalau saya lihat dulu
kasusnya udah terjadi belum wakafnya. Kalau udah terjadi, saran saya diganti harta wakaf itu dengan uang. Sehingga seluruh wakaf itu atas nama dia, tapi si inisiator tadi mengganti atau membayar berapa sih kalau harta itu tidak diwakafkan tapi dijual belikan. Sehingga adik-adiknya, ibunya, semuanya dapat sesuatu. Ibunya mendukung ya, karena orang Indonesia itu sukanya ikut-ikutan. Ngalor, dia ngalor. Kalau nggak ikut tuh kadang nanti mohon maaf ya, dianggap kenapa gitu kan. Padahal nggak boleh gitu, harusnya dari awal tahu ilmunya. Jadi di sini salah ya, saya katakan salah. Karena mewakafkan apa yang bukan menjadi miliknya. Memang orang tuh kalau belum pegang duit itu, dapat duit itu nggak kelihatan duitnya, jadi ya nggak apa-apa gitu kan, nggak lihat wujudnya. Tapi kalau sudah lihat wujudnya, sudah ini, ya belum tentu dia ridho gitu. Karena saya juga butuh mungkin kan. Gitu. Dan tujuan dari waris itu kan, itu tujuannya untuk mencukupi, memberikan kecukupan. Nah, kalau diwakafkan ya kalau saya yang berinisiatif untuk mewakafkan tadi bertanggung jawab, dia menyusui sisa dari warisan itu dan diberikan kepada ibu, kepada adik dan yang lainnya sesuai dengan berapa bagian mereka. Kalau sudah terlanjur. Kalau belum terlanjur, maka tidak ada salahnya karena itu adalah tanah warisan. Maka masing-masing dari anggota keluarga punya hak. Silahkan kemudian dibagikan haknya masing-masing. Ayo, berapa jam nih? Lama sekali loh. 5/8 coba. Jangan gitu, bagiannya dulu seperti biasa, nanti baru dipecahkan di kanan. Ya, hapus lagi. Pakai ini, apa? Tadi pakai tisu. Nih, tuh boleh, ini boleh. Kasih dulu sesuai yang ditulis, nanti baru dipecahkan ke kanan. Istri berapa? 8. Anak laki-laki, anak perempuan, apa semuanya? A, tulis A. Nah, asal masalahnya di sini, ya 8 itu. Sini. Kanannya atas 8, garis bawah. Kasih garis bawahnya. Ya, istri dapat 1. Terus bawahnya 7. Bawahnya angka 1, angka 7 ke semua tuh. 7 yang panjang. Ya, gitu. Bukan gitu. Ini dihapus itunya. Kurungnya dihapus. Dah, 7 itu dibagi bertiga itu loh. Ya. 7 itu asobah itu dibagi bertiga. Hitung sahamnya berapa itu tadi? Anak laki 2. Berapa sahamnya? 5. 5 sama 7 ketemu nggak? Angka 5. Tulis angka 5 situ. Bukan. Garis bawah 5. Nah, sahamnya 5. 5 sama 7 ketemu nggak? Maksudnya 7 bisa nggak dibagi berlima? Nggak bisa. Udah kalikan aja dengan KPK-nya. 5 nih. Kasih garis samping 8. Kasih angka 5. Dah. 8 kali 5. Ya, KPK-nya meningkat tuh jadi 40. Tulis. Garis bawah. Dah, angka 1 juga kalikan dengan 5. Nah, sekarang 7 yang dapat 2 bagian berarti dia dapat 14 gitu. 7. Coba dihitung dulu, pastikan jangan sampai salah nanti totalnya. Berapa hasil sisanya? Ini garis. Hitung sisanya berapa? Benar nggak? Berarti sudah benar. Gitu ya pembagiannya. Nah, hartanya nanti dibagi 40, kemudian istri dapat 5 bagian, anak laki-laki 14 bagian, anak perempuan 7 bagian. 7/40 ya. Baru dikalikan dengan harta. Atau hartanya dibagi 40, baru dikalikan dengan 5, 14, dan 7 masing-masing.
Baik. Antum belum, antum belum, antum belum, antum belum. Oh, mau menghindari ini. Masih banyak nggak pertanyaannya? Ada. Ya, lanjut dulu. Jika seorang tidak mewariskan sesuatu terhadap anaknya dan hanya mewariskan utang, ini terus utangnya juga dibagi kayak warisan Ustaz? Iya, dibagi kayak warisan. Enggak. Ya nanti ditanggung anak-anaknya. Sesuai apanya ya kalau Enggak ada sesuai apanya. sukarela itu? Ya, sesuai kemampuan. Ya, yang mampu melunasi. Tapi jangan dicontoh, nggak baik ya. Nah, ya lanjut. Segera. Ustaz, apakah semua nilai ini harus plek 100% benar, Ustaz? Bagaimana jika sudah berusaha maksimal, tapi ternyata ada sisi kurang lebihnya dalam pembagiannya, Ustaz? Bagaimana ini, Ustaz? Karena sulit untuk mencapai 100% benar. Ya nanti berdasarkan ridho tadi. Sudah ya dibagi begini udah ridho ya. Ya udah. Itu aja. Tapi sudah ada patokannya. Ini kan patokannya begini gitu. Contoh papanya dapat bagian pojok. Ngitungnya susah nih. Miring gitu kan. Wah, ngitungnya susah nih. Ya. Ya udahlah kira-kira ini kalau yang lain luasnya sekian, ini luasnya lebih dikit karena ada segitiga kemiringan itulah. Ikhlas yang lain, ikhlas. Dah, gitu aja. Jadi contoh namanya tanah 100 meter dibagi 4. Jadi berapa itu? 25 meter gitu ya. Nah, 25 meter. Tapi ternyata yang ujung itu ada kemiringan. Berarti kan lebih tuh tanahnya. Miringnya bukan berkurang tapi miringnya agak keluar gitu. Ini gimana? Apa mau dia dikasih 20 meter aja? Nanti kan ngitungnya jadi bingung tuh. Ya kalau semuanya sepakat ya udah nggak apa-apa 25 saja dihitungnya. Itu bonus lah. Ya nggak apa-apa, boleh aja begitu. Ya apalagi keluarga harus bisa tasamuh gitu ya. Nah, Bismillah. Ustaz, apakah hibah tidak dihitung sebagai waris? Kasus. nah, Nah, ada kasus. hibah beda dengan waris. Dan hibah itu semuanya harus dapat. Kalau anaknya 5, ya 5-5-nya harus diberi. Kalau cuma 1, maka orang tuanya berdosa karena hanya memberi 1. Allahumma kecuali kalau orang tua sudah berusaha. Masih ada yang kelewatan. Maksudnya gini, anak pertama udah dibelikan, anak kedua udah dibelikan, anak ketiga udah dibelikan. Anak keempat, orang tuanya sakit. Ya. Nah, ini orang tuanya tidak berdosa. Karena udah berusaha. Sebenarnya masih akan terus bekerja tuh sampai yang kelima dikasih. Tapi karena udah tua, sakit, nggak bisa bekerja, nggak bisa apa-apa, ya udah. Dia tidak berdosa karena dia niatnya mau membagikan kepada semuanya. Tapi kalau seandainya anaknya 5, kok yang diberikan cuma 1 atau 2 di antara mereka, itu zalim. Nah, dan hukumnya kalau hibah harus dibagi ketika hidup dan serah terima. Saya serahkan, saya terima. Itu hibah. Kalau waris itu tidak ada serah terima. Ya. Ya. Ya, Ustaz. Ini ada dia kasih kasusnya, Ustaz. Kasusnya, yuk. Ayah telah memberi 2 anak perempuan rumah masing-masing 1. Ya. Kemudian sisa 1 anak laki-laki dan ayah masih ada 1 rumah. Namun rencana rumah yang 1 ini akan diberikan ke anak itu ketika ayah meninggal dunia. Dan Anak itu tuh siapa? Anak laki-laki? anak laki-laki yang belum dapat rumah. Hmm. Dan 2 anak perempuan tadi yang sudah punya rumah itu tidak ingin diberikan apa-apa lagi. Nah, ini apakah boleh, Ustaz? Cari masalah ini ya. Kalau masih hidup diperbaiki itu. Cari masalah itu. Betul-betul cari masalah.
Mungkin maksudnya begini, beliau kan masih hidup. Kalau sekarang dikasihkan ke anak laki, mau tinggal di mana orang tuanya kan gitu. Kalau saya nggak apa-apa sih, orang tua tuh tinggal sama anaknya nggak apa-apa kan? Toh rumahnya ada 3 loh, tinggal pilih loh. Iya nggak? Mau di rumahnya anak pertama bisa, mau di rumahnya anak kedua bisa, anak ketiga bisa, gantian juga bisa. Itu orang tua kan enaknya gitu aja tuh, daripada saya pengen di rumah ini aja deh, udah merasa nyaman di rumah ini aja. Ya pindah-pindah. Saya kalau anak saya nanti ada yang dapat orang Sunda, saya mau ke Sunda gitu. Ya, nanti cari kajian daurah apa di sana gitu kan. Hidup seminggu di sana, sebulan di sana. Nanti dapat satu lagi orang Arab gitu ya. Udah saya ke Saudi umpamanya ya. Sebulan, 2 bulan gitu. Satu lagi dapat mana umpamanya. Ya. Yang deket-deket aja, jangan jauh-jauh. Saya mau begitu. Daripada saya tinggal di rumah itu saya pertahankan, kemudian nanti ketika saya meninggal baru saya serahkan ke anak saya laki, rebutan sama kakak adiknya, rebutan sama yang perempuan. Kenapa rebutan? Karena begitu sudah meninggal dunia, harta itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang ngatur pembagiannya. Maka mumpung hidup, serahkan dulu sekarang. Terima dulu sama anaknya. Nanti terserah perjanjian di antara mereka. Nah, biar sudah terima, ayah pakai tempatmu dulu ya. Ya kan nggak mungkin juga ada anak yang tega orang tuanya diusir. Ya karena masih pengen tinggal tapi anaknya nggak ridho karena udah diserahkan, udah sana diusir kan nggak mungkin. Orang udah membesarkan dari kecil kok tega banget gitu kan. Ya. Atau sang bapak cari rumah baru lagi yang itu serahkan ke anaknya. Atau anak lakinya dibangunkan rumah lagi. Supaya rumah itu nanti betul-betul dipakai sampai meninggal dunia. Kemudian dibagi waris. Mau dijual, mau diapakan terserah mereka. Intinya kalau yang seperti tadi kasusnya itu cari masalah. Karena apa? Begitu meninggal dunia. Orang tuanya berdosa karena tidak memberikan anak laki hibah. Kemudian kalau tadi memang rencananya mau dikasihkan anak laki, anak perempuan punya hak terhadap rumah tersebut. Karena sudah jadi harta waris. Maka sang anak akhirnya bertengkar. Karena merasa punya hak. Dan nggak salah loh merasa punya hak. Iya, karena itu harta waris gitu. Meskipun orang tua udah berwasiat bahwa ini jatuh bilik A, nggak ada lagi pembagian untuk kamu. Nggak bisa. Orang udah meninggal dunia, hukumnya Allah yang mengatur. Apapun yang ditinggalkan, maka menjadi milik Allah. Ya, maka mumpung ada waktu nih, selesaikan dulu di dunia. Kalau mau dihibahkan sekarang, bapak cari rumah yang baru. Kalau enggak, anak laki-laki dibuatkan rumah yang serupa dengan anak perempuan, kemudian rumah itu jadi waris. Boleh itu, nggak ada masalah. Ya, tergantung kemampuan. Nah. Biasa ya, kalau di masyarakat kami, sebelum meninggal dunia, orang tua itu sudah membagi petak tanah, uang. Boleh dibagi, tapi harus diterima. Itu hukumnya bukan waris, tapi persiapan. Bukan waris. Persiapan waris pun bukan, Pak. Ini jadi milik kamu kalau saya sudah meninggal dunia. Perkataan enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Bukan orang tua lagi kalau sudah meninggal dunia. Nanti anak soalnya rebutan itu ya. Saya kok dapat yang sana tuh, pojokan. Ini lebih laku, lebih laris tanahnya di depan. Dia dapat bagian belakang. Ya enggak? Betul loh. Nenek saya salah satunya. Sempat komplain ke saya. Katanya ini wasiat bapak dulu. Kamu tanah ini, kamu tanahnya ini. Punya nenek saya tuh dapat tanah nyempil gitu. Cuma kecil di pojok, di dalam, nggak di pinggir jalan. Sedangkan kakak-kakaknya itu di pinggir jalan semua. Dan di atas namakan wasiat orang tua. Nggak bisa, zalim itu. Maka itu harus dirubah. Adat yang seperti itu dirubah. Boleh aja kalau mau dibagi ketika hidup, bagi, tapi ada serah terima.
Karena begitu meninggal dunia sudah tidak lagi menjadi milik dirinya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala untuk membaginya. Ya. Kalau mau dibagi dari sekarang, bagi dari sekarang sehingga jelas. Kalau sudah ridho ya sudah ridho. Begitu. Kamu dapat bagian sini, kamu dapat bagian sini, kamu dapat bagian sini. Tidak sama, tidak apa-apa, asalkan berusaha untuk sama. Kalau ada yang nggak sama banyak, ikon nyusui. Supaya bisa sama. Karena pembagian ke anak hibah itu harus sama, adil. Kalau tanah yang satu 700 meter, ya udah. Yang lain 500 meter, 200 meternya suruh nombokin. Ini kamu saya kasih tapi nombokin ya. Soalnya kakak-kakakmu atau adik-adikmu dapat 500 meter, kamu dapat 700 sendiri. Gitu. Ya. Ada lagi yang itu mungkin yang nggak nyebut ya. Yang nyebut namanya diistilahkan itu waris muawal. Waris diawalkan. Nggak bisa. Kalau masih hidup itu tetap tidak bisa dibagi seperti itu. Namanya waris itu dibagikan kalau sudah meninggal dunia. Jadi kalau mau dibagi sekarang ya 1:1. Bukan 2:1. Orang tua itu kan pengennya anaknya baik. Menurut orang tua itu yang terbaik. Tapi belum tentu itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Maka yang betul adalah mencari bagaimana yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang itu juga baik menurut orang tua. Itu yang betul. Ya. Nah, ada lagi? Masih ada, Ustaz. Ayo dong. Bismillah, Ustaz, bolehkah zakat fitrah atau zakat fitri diterima oleh warga sekitar yang terbilang berkecukupan? Qadarullah zakat fitrinya dibagikan H-2 sebelum lebaran yang tidak cukup waktunya apabila dibagikan ke pelosok. Sehingga dibagikan ke yang berkecukupan. Ya kalau perintahnya adalah lil masakin, untuk orang-orang miskin. Kalau mereka berkecukupan, ya tidak berhak menerimanya. Gitu. Ya, kemudian ya tidak sah lah ya. Tidak sah. Tahun depan harus diperbaiki. Tentukan dulu daerahnya mana. Kemudian tinggal dikirim. 2 hari itu lama ya, Ki. Saya dulu biasa nganter beras atau nganter kambing untuk Idul Adha. Itu malam hari ya sampai jam 3 malam. Masih di jalan. Jam 3 malam tuh masih di jalan. Terus sama bapak biasanya saya di belakang. Bagian jagain kambingnya, tidur sama kambing. 2 hari itu panjang mau bawa ke pelosok. Itu cuma kurang usahanya aja. Gitu ya. Intinya harus orang-orang miskin. Orang yang miskin itu yang bagaimana? Yang tidak mencukupi, artinya dia bisa mencukupi makannya separuh atau lebih, gitu, ya, dari kebutuhannya separuh atau lebih. Kalau yang bisa membayarkan zakat, maka dia termasuk orang kaya. Nah, jadi kalau yang belum bisa bayar zakat masih miskin. Ya kalau antum mau dikatakan miskin ya boleh aja. Makanya kalau nggak mau dikatain miskin, cepatlah kaya supaya bisa bayar zakat. Jadi tergolong orang kaya. Jadi orang kaya itu gampang. Kalau dia bayar zakat berarti kaya. Gitu. Mau kaya bayar zakat. Jadi orang kaya. Gampang kan? Kalau di Indonesia mau jadi orang kaya, maksudnya kalau di mana-mana kalau mau jadi orang kaya kan harus punya mobil berapa, rumah berapa. Kalau dalam Islam tuh kaya tuh cukup, yang penting bayar zakat gitu. Baik, cukup ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangganya juga di bawah situ kok tempatnya ya.